Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sunir Ridho dengan NIM 190103040143, mahasiswa aktif Psikologi Islam UN Antasari Banjarmasin, lokal C. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial sekaligus untuk menjawab ujian akhir mata kuliah aplikasi komputer. Nah, oke. Langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, jadi kali ini kita akan menggunakan aplikasi SPSS sebagai pembantu untuk membuktikan ataupun untuk menghitung data penelitian yang kita punya. Oke, kita langsung saja ya kepada contohnya. Di sini sudah ada beberapa soal terkait tentang uji, berbagai macam uji yang ada 4 soal di sini nih. Nanti kita akan ujikan mulai dari uji normalitas, linearitas, korelasi, regresivitas, dan yang lain-lainnya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Oke, kalian harus menyiapkan dulu. Yang pertama adalah aplikasi SPSS-nya tersendiri. Nah, ini tampilan daripada SPSS-nya. Ini adalah bentuk data view-nya atau ketika kali kita masuk ke dalam aplikasi SPSS tersendiri. Sebenarnya ada banyak sih apa itu namanya? Aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk data penghitungan. Nah, oke, jadi aplikasi yang akan kita gunakan kali ini untuk mendukung data penghitungan penelitian kita adalah menggunakan software SPSS. Nah, jadi ini adalah software pendukung untuk menghitung data penelitian yang lebih simpel ya dibandingkan menggunakan software-software yang lain. Oke, jadi di sini ada soal, sebenarnya soal ujian ya dari dosen. Nah, ada 4 soal yang nantinya akan kita ujikan. Dapat soal. Oke. Nah, jadi kita menggunakan SPSS dan juga didukung dengan menggunakan Excel untuk mempermudah. Ya, sebenarnya Excel juga ada software pendukung untuk menghitung sih, tapi SPS ini digunakan lebih untuk data yang lebih banyak gitu dan lebih simpel untuk menggunakannya. Oke, kita langsung masuk saja kepada soal yang pertama. Oke. Nah, diketahui hipotesis nilai sebagai berikut. How? Tidak ada hubungan antara sifat kepribadian Hardinus dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Silahkan ujilah hipotesis penelitian tersebut dengan menggunakan software SPSS kalian. Nah, jadi kita akan menghitung hipotesis penelitiannya menggunakan SPSS. Jadi, harap SPSS saya sudah terinstall dan juga sudah bisa digunakan agar nantinya bisa langsung digunakan. Oke, untuk soal yang pertama itu tidak ada hubungan. Jadi kalau karena ini memakai kata hubungan, otomatis jenis uji yang kita akan gunakan adalah uji korelasi atau uji hubungan. Oke, untuk membantu data penelitiannya sudah disiapkan di sini dan ada juga di sini data variabelnya atau itemnya menggunakan 2 item atau 2 variabel, kesepian dan juga hardiness. Gimana sih caranya? Nah, kita klik dulu dan kita copy dulu ya data-data yang ada di Excel ini, 2 variabel tersebut, scroll sampai bawah, sampai habis angkanya. Oke, kita copy, lalu kita pindahkan langsung ke SPSS-nya. Oke, oke, ini terlihat ya jumlah langsung nih. Kalau dari Excel kan tidak terlihat koma-komanya atau nol-nolnya. Di sini kan terlihat gitu. Ini adalah tampilan awal atau data view daripada SPSS ketika kita sudah uh, jiplak ya ke softwarenya. Pindah kita ke variable view yang ada di bagian bawah ini, lihat di kursor. Nah, yang warna kuning ini tadi data view, variable view-nya. Nah, untuk mempermudah kita ubah nama var ini menjadi namanya kesepian karena kan kita tadi menggunakan data namanya kesepian kan dan di bawahnya ada hardiness. Oke, ubah jadi hardiness. Sebenarnya kalau tidak diubah sih tidak apa-apa, tapi untuk mempermudah saja. Nah, desimalnya kita ganti menjadi 0. Dua-duanya desimalnya. Oke. Kita perhatikan bagaimana jalan penghitungan saat ini. Oke, dan untuk measure-nya ini menggunakan scale. Oke, menggunakan scale ya. Tadi kan
nggak ada apa-apa gitu, unknown kan tidak diketahui. Nah, ini dijelaskan ke scale. Kita langsung masuk saja kepada uji korelasi. Nah, sebelum kita masuk atau mengetahui ada tidak hubungan antara kesepian dan juga hardiness, kita harus tahu dulu nih, atau kita harus ujikan dulu uji normalitasnya yang lebih dahulu. Jadi ada dua tahap sebelum masuk ke uji korelasi. Ada uji normalitas dan juga ada uji linearitas untuk membuktikan bahwasanya apakah data tersebut ada hubungan atau tidak. Karena ini adalah langkah awal. Bagaimana caranya? Nah, lihat kursor yang sudah yang bergerak-gerak ini. Nah, kita lihat di bagian toolbar itu ada yang namanya analyze. Kita klik analyze. Berikutnya klik descriptive statistics. Nah, kita uji normalitas dulu ya. Statistik. Terus klik explore. Klik explore. Nah, kita pindahkan dua data tersebut ke bagian kanan. Duanya. Oke, sudah dipindahkan. Kita klik menu plots di sini. Ada plus di sini. Lalu kita centang lagi normality plots with test. Nah, oke, kalau sudah silakan continue. Oke, klik oke. Nah, di sini akan terlihat hasil pada hitungan uji normalitas yang dikerjakan oleh SPSS. Nah, oke. Jadi di sini sudah terlihat kan, jadi diterangkan bahwasanya hasil daripada tes normalitas terlihat di sini nisik atau signifikansi 0,200. Untuk mengetahui apakah ini terdistribusi normal atau tidak, maka kita lihat ke keterangannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada catatan tentang keterangan uji normalitas. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Oke, kita lihat lagi ke output SPSS-nya. Karena signifikansi dari SPSS dibuktikan bahwasanya hasil normalitas tersebut dibuktikan dengan angka 0,200, maka dapat dikatakan bahwa di sini data berdistribusi normal, baik dari kesepian maupun hardiness. Keduanya berdistribusi normal. Artinya uji normalitas di sini berhasil. Oke, setelah itu kita langsung masuk kepada linearitas untuk membuktikan nantinya berikutnya apakah ada hubungan atau tidak antara dua variabel tersebut. Setelah uji normalitas sudah dilangsungkan, maka berikutnya akan kita uji linearitas terus sebelum masuk pada uji korelasi. Karena step by step ada dua tahapan yang harus dilalui sebelum uji korelasi, ini normalitas dan linearitas. Oke, masuk lagi ke SPSS, ke data awal. Nah, di sini masih menggunakan data view yang sama. Kita klik analyze, uji linearitas ya. Klik compare means, klik means, lalu oke, kita kembalikan dulu. Nah, masih data yang sama, akan tetapi berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kan kita menggunakan satu kolom yang dimasukkan langsung dua-duanya. Nah, kalau ini berbeda. Hardiness kita masukkan ke dependent list. Yang atas kesepian kita masukkan ke independent list. Nah, berikutnya kita klik option. Kita klik test for linearity. Klik continue dan klik OK. Oke, untuk mengetahui apakah data ini linear atau tidak, maka kita akan lihat bagian bawah di bagian tabel ANOVA. Nah, di sini terlihat linearity. Nah, hasil nilai signifikansi adalah 0,000. Kita lihat ke keterangannya. Untuk membuktikan apakah data ini linear atau tidak, kita kembali ke acuannya. Nah, ini ya. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka data memiliki hubungan yang linear. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data tidak memiliki hubungan yang linear. Nah, karena data dari signifikansi hasil output dari SPSS tadi 0,000, maka data memiliki hubungan yang linear. Maka uji linearitas di sini dapat dikatakan berhasil atau dapat dikatakan linear. Oke. Nah, berikutnya kita langsung masuk kepada bagian daripada uji korelasi. Nah, ini adalah uji untuk menjawab apakah data dari dua variabel tersebut memiliki hubungan.
Oke, langsung masuk kepada analyze, masuk ke correlate. Nah, di sini correlate, bivariate. Nah, terus kita dua-duanya kita masukkan. Dua-duanya kita masukkan. Dua-duanya kita masukkan. Oke, kita menggunakan two-chat dan juga menggunakan teori person ya di sini ya. Kita menggunakan teori person. Langsung saja kita centang. Kalau sudah centang, langsung saja kita klik OK. Oke, kita lihat di sini daripada tabel uji korelasi antara kesepian dan hardiness. Nah, di sini terlihat signifikansinya adalah 0,000 dan juga untuk hardinessnya 0,000 juga dan menggunakan two-tab dari sini ya. Nah, terus kita lihat lagi kembali ke keterangan awal untuk uji korelasi. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data berkorelasi. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data tidak berkorelasi karena nilai output daripada uji korelasi tersebut membuktikan angka 0,000, maka data tersebut berkorelasi. Maka kita kembali kepada pertanyaan awal. Nah, artinya di sini hipotesa awal atau di soal awal tidak ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Maka ini ternafikan dengan uji korelasi dan juga melewati tahapan normalitas dan linearitas berikutnya korelasi. Lalu dari hasil hipotesa penelitian menggunakan software SPSS, data tentang dua data sebelumnya atau dua data yang sudah diujikan tadi ternyata berhubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian. Oke, tadi itu untuk menjawab soalan yang pertama. Oke, yang berikutnya kita akan mencoba menjawab soal yang kedua. Diketahui hipotesis nihil sebagai berikut. Tidak ada peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Silahkan uji hipotesis penelitian tersebut dengan menggunakan software SPSS. Nah, di sini karena peranan yang akan dicari seberapa besar atau seberapa kecil peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan, maka kita akan menggunakan uji regresi. Sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan uji normalitas, linearitas, korelasi terlebih dahulu karena untuk menentukan dan ini saling terhubungan ya. Oke, kita masuk pada datanya. Nah, di sini sudah ada terdapat data tentang hardiness dan juga kualitas pertemanan. Oke. Nah, silahkan di copy dulu. Copy terlebih dahulu. Lalu kita tempel di SPSS. Oke, kita tempel di SPSS. Oke, ini sudah ya. Sudah ditempel dan sudah ada. Kita ke variable view dan di sini kita pastikan sama seperti sebelumnya ubah di kualitas pertemanan. Oke, kita singkat saja KP ya. Nah, terus desimalnya pastikan kosong dan mesurnya pastikan sudah diganti dengan scale. Oke, kita analyze dan berikutnya deskriptif statistik sama seperti sebelumnya kita uji normalitas dulu. Explore. Oke, explore. Nah, pindahkan dan kita pastikan di plusnya sudah tercentang normality test. Oke, oke. Klik OK dan sudah terlihat ya hasil daripada uji normalitas. Nah, tes normality. Nah, di sini terlihat untuk signifikansi hardiness itu 0,200 dan untuk KP-nya ada kualitas pertemanannya 0,14. Nah, dari sini dapat kita pastikan bahwa data terdistribusi normal karena lebih daripada 0,05. Oke, kita lanjut kepada uji linearitas terdistribusi normal. Kita analyze, lalu compare means, klik means, lalu
yang bagian hardiness-nya kita letakkan di independent list dan KP-nya quotes pertemanannya kita letakkan di dependent list. Oke, klik option dan test for linearity kita klik, kita tentang continue dan kita klik oke. Oke, kita lihat di sini hasil daripada uji linearitas. Nah, linearity signifikansinya 0,00. Kita lihat lagi catatannya, keterangannya bahwasanya jika kurang dari 0,05 maka data memiliki hubungan yang linear. Maka sudah dapat dipastikan data tersebut dapat dikatakan linear. Oke. Berikutnya kita akan uji korelasi lagi. Uji korelasi lagi. Nah, kita klik uji korelasi, klik analyze. Berikutnya klik correlate, klik bivariate, dan dua-duanya kita letakkan. Oke, dua-duanya kita letakkan ke samping dan langsung kita klik. Oke. Nah, di sini terlihat korelasi antara dua variabel tersebut. Nah, di sini nilai signifikansi adalah 0,00 dan juga untuk kualitas pertemanannya adalah 0,00. Nah, kita lihat lagi nih keterangannya. Nah, di catatannya, jika nilai signifikansi dari kurang dari 0,0 maka data berkorelasi. Maka dapat dikatakan data ini berkorelasi. Oke, kita langsung masuk kepada uji regresi setelah kita pastikan semuanya sudah aman dan semuanya sudah sesuai dengan ketentuannya. Kita masuk kepada regresi, kita klik kembali lagi analyze. Kita klik regression, kita klik lagi linear. Nah, oke, linear. Untuk hardiness kita letakkan di independent dan untuk kualitas pertemanannya kita letakkan di dependent. Ini memang tersisa seperti itu ya karena memang tampilannya demikian. Oke, langsung kita klik oke. Nah, di sini di tabel ANOVA nah terlihat kan di sini bahwa regresinya nilai signifikansi di sini adalah 0,000 yang artinya kita lihat nih di keterangan atau lihat kita catatannya untuk regresi. Gimana sih? Nah, regresi jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, karena hasil dari output SPS sendiri adalah 0,00 yang artinya hardiness tadi, sifat hardiness tadi mempengaruhi daripada kualitas pertemanan. Dan untuk seberapa besar dapat dilihat di sini R square-nya ya. Nah, 0,165 atau kalau dipersenkan menjadi 16,5%. Jadi besarnya pengaruh daripada sifat hardiness kepada kualitas pertemanan sendiri sebesar 16,5%. Maka dapat dikatakan di sana ada peran, nah, ada peran daripada sifat hardiness pada kualitas pertemanan. Oke, sekian itu adalah jawaban untuk yang nomor 2. Oke, kita masuk kepada soal yang ketiga. Nah, diketahui hipotesis nilai sebagai berikut. Tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Silakan uji hipotesis menggunakan software SPSS. Nah, di sini adalah katanya jangan ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada laki-laki maupun perempuan yang artinya di sini kita akan menggunakan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas kedua-duanya tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness katanya. Nah, di sini akan kita buktikan nantinya. Sama seperti sebelumnya, kita akan menguji normalitasnya dulu. Nah, akan tetapi kita tidak menguji linearitas hingga seterusnya. Kita hanya menggunakan uji normalitas saja untuk membuktikan bahwasanya datanya memang terdistribusi normal. Lalu langsung lanjut kepada uji homogenitas. Oke, kita langsung masuk saja kepada datanya. Ini data yang ketiga. Oke, data yang ketiga tentang hardiness dan juga jenis kelamin ya, karena di sini menyebutkan laki-laki dan perempuan. Oke, kita kontrol. Oke, kita ke data view, profit. Oke, sudah terlihat kan di sini. Kita masuk ke variable view, kita ganti
nama yang pertama ini menjadi hardiness. Hardiness. Yang kedua, ini ganti jadi jenis kelamin. Kita lambangkan dengan JK saja ya. Desimalnya kita ganti menjadi 0. Kita ganti jadi 0. Lagi kita ganti jadi 0. Nah, yang berikutnya di sini di values di sini ketik yang bagian jenis kelamin. Oke, kita klik dulu. Nah, jenis kelamin kita klik tanda titik 3 ini, lalu kita tuliskan 1 dan kita tuliskan di sini laki-laki. Bedakan jenis ya. Laki-laki add terus 2. Lalu kita klik di perempuan. Oke, kita add dan klik oke. Nah, ini sudah diganti. Untuk measure-nya, yang bagian hardiness kita ganti scale, dan bagian jenis kelamin kita ganti nominal. Oke, sudah diganti nominal. Kita lanjut kepada uji normalitas. Oke, uji normalitas. Kita kembali dulu ke data view. Analyze. Kita pastikan dulu ya, bahwasanya datanya sudah terdistribusi normal. Kita masuk ke deskriptif statistik, lalu lanjut kepada explore. Nah, kita masukkan dua-duanya, kita masukkan. Oke, plots-nya kita pastikan normality plot with test continue. Oke, dan tara, ini dia adalah hasil dari penghitungan uji normalitas data yang ketiga. Nah, kita lihat, nah, kita teruskan normalitas ya. Normalitas. Oke, scroll. Nah, ini ya, test of normality. Nah, signifikansinya adalah lebih daripada di sini 200, 0,200 dan bagian jenis kelamin adalah 0,00. Karena di sini menggunakan nominal, yang di sini adalah menggunakan scale. Oke, datanya sudah terdistribusi normal. Oleh karena itu kita langsung masuk kepada bahagian daripada uji homogenitas. Oke, kita masuk ke data awal. Oke, data awal. Kita klik analyze. Terus kita klik compare means. Nah, di sini ada independent sample t-test. Oke. Berikutnya, untuk hardiness itu kita pindah ke tes variabel dan JK kita letakkan di grouping variabel. Nah, kita sudah continue. Nah, lalu define groups. Continue. Nah, kita lihat. Nah, di sini dapat dilihat ya bahwasanya untuk uji homogenitas sig-nya di sini adalah 0,075. 0,075. Kita lihat catatannya. Nah, untuk uji homogenitas jika nilai sig lebih dari 0,0,5 maka data adalah homogen karena data yang didapat adalah sekitar 0,075 maka data tersebut dapat dikatakan homogenitas. Maka kembali lagi ke soal, memang tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan ini terbukti daripada angka 0,075 yang sudah digambarkan pada tes uji homogenitas. Dan ini juga sama untuk uji beda. Uji beda juga menggunakan tahapan dan juga cara yang sama, kan, tetapi di sini dapat dilihat daripada seek to tell di sini nih, seek to tell. Ini adalah uji beda, Nah, ini uji bedanya ya, uji beda. Nah, oke.
Oke, sekian itu tadi untuk jawaban daripada nomor Kita 3. Masuk kepada soal yang terakhir. Tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Silakan hitung kualitas penelitian tersebut dengan menggunakan SPSS. Nah, jadi untuk yang terakhir ini adalah menggunakan teknik uji beda. Nah, menggunakan teknik uji beda tidak jauh berbeda dengan uji homogenitas sebelumnya, juga menggunakan normalitas juga sebagai tahapan awalnya. Dan sebenarnya sama persis sih, akan tetapi di tabelnya aja untuk penjelasan ataupun uraian-uraian dalamnya. Oke, untuk memperjelas langsung saja kita masuk kepada caranya. Kita masuk ke data soal yang keempat. Kualitas pertemanan dan jenis kelamin. Oke. Oke, kita kembali lagi. Oke, kita bikin yang baru ya. Data baru. Oke. Ctrl V. Paste. Nah, sama seperti sebelumnya kita akan ubah ini menjadi kualitas pertemanan. Ini kualitas pertemanannya. Oke, kita singkat aja sudah menjadi KP. Kepanjangan. Oke, di bawahnya lalu kita ganti menjadi JK, jenis kelamin. Oke, desimalnya kita ganti jadi 0. Desimal bawahnya kita juga ganti 0. Oke, lalu berikutnya value. Bukan yang bagian bawah ya. Bukan yang bagian kualitas pertemanan, tapi bagian jenis kelaminnya. 1, lalu beri keterangan laki-laki. Add. Berikutnya 2, keterangan perempuan. Oke, add. Klik. Oke, sudah. Di sini kita ganti measure-nya, kita ganti scale untuk yang kualitas pertemanan KP. Dan untuk JK jenis kelaminnya kita ganti jadi nominal. Ini ada cara untuk uji beda ya. Beda itu sudah kita ganti ke data view. Kembali lagi kita akan nah kita akan kembali lagi untuk uji normalitas, analisis, descriptive statistik, explore, klik, dan sama seperti sebelumnya. Oke, bukan statistik, plotnya, normality, continue, langsung oke. Oke, di sini sudah. Nah, ini baru kelihatan ya. Nah, di sini dapat terlihat kan. Nah, karena di sini menggunakan nominal tadi ya. Sebenarnya ini sudah melebihi daripada angka karena di atasnya signifikansi 0,14 artinya data terdistribusi normal karena lebih daripada 0,5. Oke, kita langsung masuk kepada data uji beda. Oke, uji beda. Nah, oke. Kita klik analyze, kembali kita klik compare means, independent sample t-test, KP di bagian atas, tes variabel dan grouping JK ini bagian bawah. Define groups. Oke. Grup 1 kita tulis 1. Grup 2 kita continue. Oke. Oke, ini dia hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Seek to tell. Nah, dapat terlihat kan di sini signifikansi untuk uji beda menggunakan to tell hasilnya 0,917, keduanya sama, yang artinya kita lihat lagi kepada keterangan catatannya uji beda. Jika nilai signifikansi kurang daripada 0,05 maka memiliki perbedaan. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak memiliki perbedaan. Kita kembali lagi ke soal.
Jadi 0,9 berapa tadi? 0,917 ya. Artinya ini kan sudah uh, tidak memiliki perbedaan karena lebih dari 0,05. Kita lihat ke pertanyaannya. Nah, maka tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan dibuktikan dengan nominal 0,917 lebih daripada 0,05. Oke, sekian tutorial cara menjawab sekaligus juga untuk menyelesaikan tugas final aplikasi komputer. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya. See you in the next video. Oke, terima kasih.